Maju tak gentar membela yang benar. Bertemu lagi di channel kesayangan ibu-ibu, apalagi kalau bukan klise film. Di video kita kali ini kita akan membahas sebuah film yang bergenre super komedi lucu menurut saya, yang dirilis pada tahun 2022 kemarin, yang menceritakan bahtera kehidupan para tentara di perbatasan antara Korea Selatan dan Korea Utara, di mana seperti kita ketahui bersama, kehidupan kedua negara tersebut bagaikan bumi dan langit. Tapi hal unik terjadi di mana ada salah satu tentara Korea Selatan yang sedang wamil atau wajib militer menemukan sebuah kertas lotre yang tidak sengaja tertiup angin. Dan ketika pengumuman pemenangnya ditayangkan di televisi, ternyata kertas lotre yang dia temukan adalah pemenang utama dan akan mendapatkan hadiah sebesar 5,7 miliar won atau setara dengan 60 miliar rupiah. Tapi sayangnya karena hal sepele, kertas itu pun terbang ke kubu lawan dan salah satu tentara di sana menemukannya. Dan dia tahu bahwa itu merupakan lotre pemenang. Akhirnya ada 3 tentara Korea Selatan yang tahu hal tersebut. Begitu juga 3 tentara dari Korea Utara. Dan mereka mencari cara untuk membagi hadiah utama itu karena jumlahnya yang memang sangat-sangat besar. Bagaimanakah taktik jitu ke-6 tentara ini untuk mengambil hadiah utama tersebut tanpa ada orang lain yang mengetahuinya? Jadi siapkan teh manis, kencangkan kaki, dan check it out. 사상 동호 동무 다시 한번 들어보라. Di awal film diperlihatkan sebuah baku tembak antara tentara Korea Selatan dan tentara Korea Utara yang menyebabkan ketegangan di antara kedua kubu. Di antara keduanya tidak ada yang mau mengalah, bahkan masing-masing pimpinan di sana terus menyerukan agar menambah jumlah tembakan. Tapi ternyata itu semua hanyalah sebuah serangan fiktif atau hanya tembakan ke udara tanpa mengenai satu orang pun di sana. Pada saat yang bersamaan di sebuah restoran di Korea Selatan yang terlihat sangat ramai, dan tiba-tiba ada 2 mbak-mbak cantik dan 1 orang laki-laki yang sedang membujuk pelanggan yang ada di sana untuk membeli sebuah lotre alias nomor jitu. Tapi entah apa yang merasuki pelanggan ini, nomor lotre itu pun ditinggal begitu saja, disapu oleh pemilik toko dan diterjang oleh mas-mas JNE sampai terselip pada mobil seorang sersan batalion pangkat 3 yang akan menuju ke perbatasan untuk mengecek anak buahnya. Di pintu perbatasan terlihat 2 penjaga, yang satu bisa berkomunikasi dengan anjing, tapi bohong ya. Dan ketika mobil sersan itu lewat, tiba-tiba ada secari kertas yang hinggap di kaki salah satu pasukan yang ada di sana, yang ternyata itu adalah kertas lotre yang langsung diambil olehnya. Dan inilah 6-45. Dalam bahasa Korea Selatannya adalah Yu Sak O. Pada malam yang sama, ketika akan beristirahat di pangkalan, terlihat pria yang bernama Park Chun Wo, kita panggil saja Chun Wo, yang sedang bermain tebak-tebakan nama susu lokal yang ada di sana. Dengan santainya dia menebak semua jenis susu yang ada di sana, dan tiba-tiba datanglah komandan yang membuat acara itu pun menjadi bubar. Ketika Chun Wo ini sedang akan tidur, dia menyempatkan diri untuk menonton acara televisi, dan tepat sekali dia sedang menonton pengundian lotre yang dia dapatkan tadi. Ternyata setelah semua angka muncul, dan itu semua adalah angka yang ada di lotre miliknya. Chun Wo yang mengetahui semua angka yang muncul dan itu merupakan nomor yang ada di kertas miliknya, dan akhirnya dia pun pingsan pada malam itu. Keesokan paginya dia kembali bertingkah aneh, dan banyak teman-temannya yang menganggap bahwa Chun Wo ini telah terkontaminasi susu basi yang kemarin malam dia minum untuk tebak-tebakan. Chun Wo yang kembali ke pos siaran pagi, dan dia sempat
tepatnya memfoto nomor itu untuk menjadikannya kenang-kenangan. Setelah itu dia tampak sedang berkomunikasi dengan menara yang ada di Korea Utara. Dari yang sebelumnya hanya ejek-ejekan receh, malah membuat pihak Korea Utara yang diisi oleh seorang wanita yang bernama Yonhee akhirnya menjadi marah, bahkan membuat salah satu toa yang ada di sana pun copot seperti ini. 제가 오늘 뛰어볼까요? 더 화날 텐데. 난 곧 제대하는데. 동물거리지 못하고 믹스만해! Siangnya Chunwoo yang berjaga di tower sebelah dengan temannya yang selalu memegang senapan menyempatkan diri untuk membaca buku dan melihat-lihat lagi kertas lotre keberuntungannya. Akan tetapi hal yang tidak terduga pun terjadi. Arah angin berubah yang menyebabkan kertas itu pun terbang tinggi melewati kawat pembatas ke kubu Korea Utara. Kertas yang berezeki dewa itu pun terbang dan hinggap di kaki salah satu tentara Korea Utara yang bernama Yunho, dan dia pun langsung mengambilnya. Setibanya di kantor, Yunho yang memberitahu temannya yang bernama Cheoljin yang memang diberikan sedikit akses internet dan banyak tahu tentang keadaan Korea Selatan. Dia mengatakan bahwa kertas itu merupakan sebuah lotre yang bernama 4-45 atau Yusak-o. Dan Cheoljin ini iseng-iseng mengecek lotre itu di internet walau harus sedikit memukul layar komputernya. Akhirnya setelah dia mengecek, dia mengetahui bahwa itu merupakan kupon pemenang alias mendapatkan hadiah utama. Cheoljin pun tidak bisa berkata-kata karena hal mustahil rasanya menyeberang dan mengambil uang itu dari Korea Selatan. Pada malam harinya, Chunwoo yang dengan nekatnya menggali tanah di bawah kawat berduri dan berani masuk ke ladang ranjau hanya untuk mencari kertas lotre itu. Cari-cari dan cari tapi nihil. Tiba-tiba dia mendengar suara seseorang yang ternyata itu adalah Yunho. Chunwoo yang sudah tegang menodongkan pistolnya, tapi Yunho yang dengan santuinya menaruh senapan dan sambil rokokan memanggil Chunwoo karena dia memang sudah menanti kedatangan seorang tentara Korea Selatan ke tempat itu untuk ditanya-tanya mengenai lotre yang dia dapatkan. Setelah Chunwoo mengatakan kertas lotre itu miliknya, tapi Yunho tidak percaya begitu saja. Dan dia meminta 90% dan Chunwoo akan diberikan 10% saja. Chunwoo yang mengatakan tentang tanggal lotre bahkan angka yang keluar, akhirnya Yunho sedikit terdiam. Tapi karena ada peringatan dari Korea Utara untuk kembali, akhirnya mereka berencana untuk bertemu kembali di piket selanjutnya. Keesokan harinya, Chunwoo yang dipanggil atasannya yang bernama Kapten Kang. Kapten Kang yang menginterogasi Chunwoo karena ketahuan masuk ladang ranjau tanpa izin, dan dia berniat membawa Chunwoo ini ke rumah sakit jiwa. Tapi setelah Chunwoo ini menunjukkan foto bukti dia sedang membawa kupon lotre, tapi Kapten Kang tetap belum percaya. Akhirnya Kapten Kang menyuruh masuk salah satu bawahannya yang bernama Manchol untuk memeriksa kebenaran foto, tapi setelah Kapten Kang menggeser foto yang lain, di mana di foto itu yang memegang lotrenya bukan Chunwoo, melainkan Yunho, tentara dari Korea Utara. Hal ini membuat Kapten Kang pun terdiam 1000 bahasa. 7억 로또에 당첨이 됐다니까요. Pada hari itu juga Chunwoo, Manchol dan juga Kapten Kang mulai memikirkan bagaimana caranya mengambil uang 5,7 miliar yang ada di tangan tentara Korea Utara tersebut. Malamnya Chunwoo dan Yunho kembali mencoba bernegosiasi tapi tetap menemui jalan buntu. Sampai ketika Yunho yang ditemani Cheoljin diketahui oleh komandan mereka yang bernama Kapten Seung yang menganggap mereka berdua akan membelot ke kubu lawan. Tetapi setelah mereka menjelaskan bahwa ada sebuah kupon lotre pemenang yang mereka dapatkan dari Korea Selatan dan mendapatkan hadiah sebesar 5,7 miliar won atau kalau dalam dolar itu sekitar 6 juta dolar. Dan mereka sedang bernegosiasi dengan pemiliknya. Akhirnya Kapten Seul pun berniat bergabung dalam misi pencarian hadiah utama tersebut. 지난 시기 인민의 645라는 종이를 줬습니다. 그 645가 자기 거라고 주장하는 남도 돈으로 57억인
Besok paginya ketiga tentara Korea Selatan itu pun mencoba berkomunikasi melalui menara pengawas. Sedangkan dari kubu Korea Utara malah membuat sebuah sandi-sandi yang membuat kubu Korea Selatan ini kebingungan untuk menemukan arti sesungguhnya. 인원? 이거 조성? 맞네. 저건 너 빨리 쳐. 이응. 치우신가? Kapten Kang yang terlalu liar dalam memecahkan kode itu, dan dengan pikiran jernih Chunwo mampu menebak maksud dan tempat yang dituju oleh kubu Korea Utara, yaitu terowongan sumber air penghubung antara Korea Selatan dan Korea Utara, yang akhirnya mereka pun bergegas untuk pergi ke sana. 쟤들이 말한 뭐야? 줄여서 Setelah perjalanan yang panjang, akhirnya kubu Korea Selatan masuk ke dalam terowongan itu, dan di sana mereka sudah ditunggu oleh kubu Korea Utara. Tentara Korea Selatan yang dengan tegangnya mengacungkan senjata, tapi lagi-lagi tentara Korea Utara yang memang santuy mengajak mereka bertiga untuk bernegosiasi dengan alot. 엄연히 우리 소유로 대하 다 처먹었다 발광하는 양기말 쓰지 마시라요. 지금 Penjelasan dimulai dari Korea Selatan yang menjelaskan tentang pajak pendapatan, pajak redensi, potongan ini itu, yang menerangkan bahwa hadiah yang akan didapatkan bukanlah bersih 5,7 miliar won, yaitu hanya 3 miliar saja. Sedangkan dari pihak Korea Utara yang tidak mau kalah membawa sesuatu dalam bungkusan kain yang ternyata itu adalah sebuah proyektor. Ketika tentara Korea Utara ini menampilkan slide PowerPoint, hal tersebut membuat tentara Korea Selatan ini sedikit bengong melihatnya. Canggih juga. 힘센 점으로 정리해봤습니다. Tapi karena pihak Korea Utara ini masih ngotot dia ingin 90%, akhirnya mereka secara berkelompok berdiskusi sebelum menentukan pendapat. Dan pihak Korea Selatan yang ingin berbuat curang dengan memberikan lebih banyak kepada pihak Korea Utara dan hanya ingin mengambil kertas lotrenya saja. Toh setelah kertasnya dia dapatkan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, kata Chunwo kepada Kapten Kang. Akhirnya kesepakatan itu pun disetujui oleh pihak Korea Utara. Dan setelah dengan semua perjanjian dan sebagainya, pihak Korea Utara yang memang memiliki insting lebih baik menunda penyerahannya. Kertas yang dipegang erat oleh masing-masing pimpinan itu pun akhirnya terjatuh dalam hitungan ketiga. 너 슬슬 때까지 안 오면 그냥 찢자. Setelah itu mereka berebut kertas lotrenya yang menyebabkan penerangan lilin pun padam. Dan terdengar sedikit suara baku hantam. Setelah beberapa saat tiba-tiba seorang prajurit yang bertugas sebagai pemeriksa pipa di sana datang dan sedikit memfoto wajah tegang mereka. Sampai akhirnya dialah yang menengahi permasalahan lotre ini kepada kedua belah pihak, dengan membaginya 50-50 alias 50-50 untuk lebih meyakinkan pihak Korea Utara bahwa pihak Korea Selatan tidak akan curang. Mereka akan bertukar satu tentara dari masing-masing negara tersebut. Akhirnya mereka pun sepakat, dan apabila terjadi keadaan darurat, mereka akan berkomunikasi dengan telepon yang sudah menghubungkan kedua negara tersebut. Di kantor Korea Selatan, setelah gunting batu kertas dan akhirnya ditetapkan Chunwo dari pihak Korea Selatan akan bertukar dengan Yunho dari pihak Korea Utara. 딱 마지막 한 판이야. 예, 진짜 이뻐. 박병장님 이건 Sedangkan di pihak Korea Utara sedang memikirkan bagaimana caranya mengelabui petugas keamanan. Karena petugas keamanan yang sedang berpatroli sebut saja sange, dan mereka mendapatkan ide akan menempatkan Chunwo ini nantinya di divisi peternakan agar luput dari petugas keamanan. Singkat cerita, Chunho yang mulai mempelajari kebiasaan dari Korea Utara, begitu juga Yunho yang mulai belajar bahasa-bahasa gaul dari Korea Selatan. 번호를 달라고 조르면 리얼로? 그거 있지. 마음에 사랑하는 용용한 인민군 장병들 동포. Dan akhirnya hari pertukaran pun dimulai. Mereka kembali bertemu di tempat perjanjian mereka, dan di sana mereka mulai saling akrab satu sama lain dengan bertukar makanan, saling bercerita, bahkan mereka memberi nama tempat itu pintu belakang perdamaian.
Saking akrabnya mereka sampai-sampai bermain sepak takraw bersama. Setelah itu mereka makan-makan kembali dan terlihat Cheonjin yang sedang asik-asik menari tiba-tiba 뭐 하는 거야? 미즈 Keesokan harinya, Chunwoo yang sudah berada di militer Korea Utara yang kelihatan begitu disiplin, sedangkan Yunho yang sangat lahap memakan hidangan tentara Korea Selatan. Dan di tempat lain, Kapten Kang yang mencoba mencari cara untuk menukar kupon tersebut, yaitu dengan cara mematahkan lengan dari Manchol. Karena hanya dengan itulah cara satu-satunya untuk keluar dari pangkalan militer di Korea Selatan. Satu hari sebelumnya, Kapten Jang yang menyuruh Manchol ini menaruh lotre di tempat yang sedikit kurang nyaman. Biasalah. 사람 이름 모르는 거다. 찌를 붙였겠는데 아무래도. Kembali ke Chunwoo yang sedang menjalani pelatihan angkatan dasar di Korea Utara yang ternyata begitu sangat keras. Dan karena dia sebagai anak baru, dia ditunjuk untuk melakukan aksi membelah batu. Tetapi karena dia hafal pidato presiden dan dia mendapatkan applause dengan harapan tidak jadi disuruh, malah tidak berpengaruh. Dan ketika akan dipukul, untungnya datanglah Kapten Sung yang memarahi bawahannya karena diketahui Chunwoo ini hanya ditugaskan di peternakan saja, jadi tidak usah diberi perhatian dasar. Di Korea Selatan, Yunho yang memang tidak mengenal alat-alat modern melihat benda yang biasa kita sebut dengan dispenser, tapi malah meminum airnya seperti ini. Dan di saat yang bersamaan dia mendengar anak baru yang disuruh-suruh oleh senior, di mana dia disuruh untuk menyemir sepatu seniornya. Yunho yang langsung mempraktekkan cara menyemir sepatu yang biasa dia lakukan di Korea Utara, yaitu dengan gak usah disebutkan lah. 구두약을 안 Di negara sebelahnya, Chunwoo yang sudah berada di peternakan dengan anak muda yang kita sebut saja Paijo. Paijo yang menjelaskan bahwa peternakan di sana sangat-sangatlah buruk karena ayamnya tidak mau bertelur, bebek juga nggak mau berenang, sapi juga susah ngeluarin susu, dan lain sebagainya. Dan karena memang basic dari Chunwoo adalah lulusan akademi peternakan, dia menyuruh untuk membuatkan sekat-sekat dan sedikit memberinya musik dalam kandang agar ternak-ternak ini stresnya hilang dan mampu bereproduksi. Di saat yang sama muncullah Yeonhee yang membuat Wonho kesemsem pada Yeonhee karena kecantikannya. Udah sama kayak di belakang lotre nih. Malamnya mereka berdua mempersiapkan kandang-kandang yang sudah diberi sekat dan sedikit musik dugem. Akhirnya keesokan harinya membuat Paijo sangat-sangat terkejut. Hal ini lantas membuat pimpinan di sana kagum dan sontak petugas keamanan menyambangi tempat itu dan akan memberikan penghargaan untuk Chunwoo untuk masuk ke akademi militer di pusat kota, yaitu Pyongyang. Hal tersebut juga sempat ditentang oleh Kapten Sun yang ada di sana, tapi perintah komandan adalah segalanya yang membuat Kapten Sung tidak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan di Korea Selatan terlihat beberapa pasukan yang ketika mereka sedang menyusuri sebuah hutan, salah satu pasukan itu menginjak ranjau darat. Dan karena mungkin sudah biasa, Yunho yang dengan gagah berani mengambil ranjau itu dan melemparnya keluar pagar, sampai-sampai membuat kagum seluruh pasukan yang sedang patroli itu. Kembali ke Korea Utara, Kapten Sung yang kembali mencari cara agar Chunwoo ini gagal menuju pusat kota. Salah satunya dengan memperteli mobil pengangkut satu-satunya yang ada di sana dengan bantuan Chunjin, tapi gagal. Chunwoo yang selalu mengatakan ingin pulang yang membuat Kapten Sung tidak bisa berbuat apa-apa. Di pangkalan Korea Selatan, Yunho yang didatangi oleh pimpinan di sana karena dia telah bertindak heroik melempar ranjau yang sudah diinjak oleh temannya tadi. Dan karena salah dalam mengatakan alamat, yaitu Jerman, dia disuruh menggunakan bahasa Jerman untuk memberitahu kenapa mau menjadi tentara Korea Selatan. Untungnya dia ingat dengan beberapa dialog dari film Jerman yang dia sudah tonton lebih dari 100 kali. Dan juga dibantu oleh Kapten Kang yang mencoba menerjemahkannya dengan asal, tapi bisa membuat terharu seluruh isi pangkalan. 왜냐고?
Sama halnya dengan Junwo yang juga diberi sambutan bak dewa oleh tentara Korea Utara, tapi bedanya Junwo ini akan masuk ke neraka yang mungkin akan mengubah nasibnya selamanya. Bisa dibilang beruntung buat lo, petaka buat gue mungkin. Sampai ketika di perjalanan menuju Pyongyang, dia akhirnya dijegat oleh Yunhee karena dia memberitahu atasan untuk bisa menempatkan Junwo ini di peternakan agar hasil peternakan bisa lebih maksimal. Setelah itu di sana Yunhee yang bercerita tentang kegiatannya sehari-hari yang sangat membenci pengisi suara dari Korea Selatan yang padahal dia tidak tahu itu adalah Junwo. 내가 방귀를 껴가지고 찌르기를 할 텐데 말입니다. 예. Di peternakan ini benih-benih cinta mulai muncul antara Junwo dan Yunhee karena mereka berdua selalu beraktivitas bersama-sama seperti memerah susu sapi maksudnya, rekaman, 무엇보다 무엇보다 문지르기가 중요하구만. dan siaran di menara bersama-sama. Dan ketika akan meninggalkan menara siaran, Junwo baru mengetahui bahwa Yunhee ini adalah adiknya Sersan Yungho dari sebuah buku. Kembali ke Korea Selatan yang kali ini menceritakan perjalanan Sersan Manchul yang akan menukarkan kupon lotrenya di kota. Karena dia menaruh kupon itu di itunya, yang pastinya dia memeriksa beberapa kali posisi kupon itulah. Tapi hal tersebut direkam dan disebarluaskan oleh pengguna kereta, yang membuat Manchul ini menjadi viral karena dalam status itu menyebutkan Manchul ini dengan sebutan tentara mesum. Sersan Manchul ini juga diberitahu oleh Kapten Kang agar menjauhi orang-orang di sekitar bank karena bisa jadi dia adalah calo yang akan mengambil kuponnya. Setelah Manchul ini masuk ke bank, dia menghampiri Pak Satpam yang ada di sana. Tapi yang terjadi, karena berita sudah tersebar, Kapten Kang yang sudah mendengar tentang keviralan anak buahnya ini yang dengan sebutan tentara mesum, Kapten Kang pun bingung dan langsung menghubungi pihak Korea Utara dengan telepon darurat. Sementara di Korea Utara, si Sange, sang kepala keamanan, sedang merayu si Yunhee, yang ternyata Yunhee menolak karena dia bisa bela diri. Mampus lo Sange. 여자들이 넘어가지요. Dan ketika akan keluar, Sange yang sempat melihat Junwo yang akan menolong Yunhee, dia pun mencari di file anggota tentara, yang ternyata dia menemukan bahwa Junwo ini memang bukan dari negara Korea Utara. Junwo yang dipanggil ke dalam ruangannya dan ditanya-tanya mengenai alamat dan lain sebagainya. Gugup dan tanpa basa-basi, Sange yang langsung menodongkan pistol, dan pada saat itu Yunhee di sana. Ketika Junwo menyebutkan bahwa dia adalah tentara Korea Selatan, Yunho ini kelihatan kesal dan langsung menghajar Junwo. Ketika merebut pistol dari Sange, bahkan ketika Sange yang akan mengambil pistolnya dari Yunhee kembali, mendapatkan boge mentah yang menyebabkan dia terbentur di tembok dan akhirnya pingsan. Di saat bersamaan, Kapten Sung yang datang ke TKP melihat Sange yang sudah tergeletak di bawah tanah dan menyuruh Yunhee agar membawa Junwo ke tempat persediaan air atau mereka namai dengan rumah belakang perdamaian. Dan karena benturan Sange yang menyebabkan tembok retak, ternyata di dalamnya ada telepon penghubung antara Korea Selatan dan Korea Utara yang akan mereka pakai untuk berkomunikasi kalau ada keadaan darurat. Kapten Sung yang menelpon Kapten Kang langsung menyerukan agar diadakannya pertemuan mendadak karena identitas dari Junwo ini telah diketahui oleh pihak Korea Utara. Dan ketika si Sange ini sudah bangun, ternyata mereka sudah berada di atas meja dengan masing-masing membawa satu senapan AK-47 dan Glock 17, di mana dengan satu peluru yang ditaruh di tengah meja. Siapakah yang lebih dulu menyusun pistol yang sudah mereka preteli sebelumnya, maka dia akan menang dan menembak yang lambat menyusunnya. Ketika dimulai bukannya tegang malah jadi komedi. Kapten Kang di Korea Selatan terus melacak keberadaan Manchul dengan berita-berita viralnya yang terus ditampilkan di media sosial. Sampai akhirnya dia pun putus asa dan menemukannya di sebuah restoran yang menyuruhnya agar cepat-cepat pulang.
Ternyata di restoran tadi sebetulnya dia sudah diikuti oleh calo yang akan menukarkan kupon tersebut, dan calo itu pun menghampirinya. Di tempat pertemuan mereka yang sudah berkumpul kecuali Kapten Sung karena duel dengan Sange, tidak berselang lama muncullah Mancul yang membawa segepok uang, dan dia menceritakan bahwa memang benar dia menukarkan kuponnya dengan calo, tetapi dengan sedikit berakting. 당했는지 아세요? 이거 혹시 이게 말이 된다고 생각하세요? Total uang yang dibawa oleh Mancul ini adalah sebesar 4 juta dolar, dan ketika mereka hendak membaginya, tiba-tiba Sange yang datang dengan membawa tawanan Kapten Sung dan ingin mengambil uangnya. Tapi belum sempat mengambil uangnya, tiba-tiba datang seekor babi raksasa yang melihat tas yang dibawa Sange itu seperti anaknya. Akhirnya tas itu pun dibawa kabur oleh babi hutan raksasa tersebut, dan hal itu pun tidak dibiarkan oleh Sange dan keluar mengejar babi itu. Sange yang tidak sengaja menginjak ranjau terbang ke langit dan tidak terlihat lagi. Sementara orang-orang yang ada di dalam rumah perdamaian, ketika mendengar bahwa uangnya sudah dibawa kabur oleh babi, mereka pun sangat kecewa karena sudah berjuang sejauh ini dan hasilnya gagal total. Tetapi mukjizat muncul dari Mancul yang sedikit memberinya harapan, dan ternyata menyelipkan uang di sela-sela seragamnya, karena tas yang tadi dia pakai tidak muat merisi uang. Setelah dihitung-hitung, akhirnya terkumpullah 400.000 dolar, dan akhirnya mereka pun masih mendapatkan cukup banyak bagian dan akan membeli semua impian mereka masing-masing. Dan film pun tamat. Sebetulnya ini merupakan akhir yang bahagia sekaligus sedih menurut saya ya. Walaupun semua mendapatkan apa yang mereka inginkan, ada satu hal yaitu kisah cinta dari Chunwoo dan Yoonhee yang sudah saling memiliki perasaan harus dipisahkan oleh adat dan budaya antar kedua negara yang tidak akan mungkin pernah bersatu. Ingat selalu untuk menonton film aslinya karena dijamin dah lucu. Like, komen, dan subscribe agar kami selalu semangat untuk mereview film-film menarik lainnya. Terima kasih.